Anak-anak Lewi ialah Gerson, Kehat, dan Merari. Anak-anak Kehat ialah Amram, Yizhar, Hebron, dan Uziel. Anak-anak Amram ialah Harun, Musa, dan Miriam. Anak-anak Harun ialah Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Eleazar memperanakan Pinehas. Pinehas memperanakan Abisua. Abisua memperanakan Buki. Buki memperanakan Uzi. Uzi memperanakan Zerahia. Zerahia memperanakan Merayot. Merayot memperanakan Amaria. Amaria memperanakan Ahitub. Ahitub memperanakan Zadok. Zadok memperanakan Ahimaas. Ahimaas memperanakan Azaria. Azaria memperanakan Yohanan. Yohanan memperanakan Azaria. Dialah yang memegang jabatan imam di bait suci yang didirikan Salomo di Yerusalem. Azaria memperanakan Amaria. Amaria memperanakan Ahitub. Ahitub memperanakan Zadok. Zadok memperanakan Salum. Salum memperanakan Hilkia. Hilkia memperanakan Azaria. Azaria memperanakan Seraya. Seraya memperanakan Yozadak. Yozadak turut diangkut ketika Tuhan membiarkan orang Yehuda dan Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar. Anak-anak Lewi ialah Gerson, Kehat, dan Merari. Inilah nama anak-anak Gerson, Libni dan Simei. Anak-anak Kehat ialah Amram, Yizhar, Hebron, dan Uziel. Anak-anak Merari ialah Mahli dan Musi. Inilah kaum-kaum suku Lewi dalam puak-puak mereka. Daripada Gerson ialah Libni, anaknya. Dan anak orang ini ialah Yahat. Dan anak orang ini ialah Zima. Dan anak orang ini ialah Yoah. Dan anak orang ini ialah Ido. Dan anak orang ini ialah Zerah. Dan anak orang ini ialah Yeatrai. Keturunan Kehat ialah Aminadab, anaknya. Dan anak orang ini ialah Korah. Dan anak orang ini ialah Asir. Dan anak orang ini ialah Elkana. Dan anak orang ini ialah Ebiasaf. Dan anak orang ini ialah Asir. Dan anak orang ini ialah Tahat. Dan anak orang ini ialah Uriel. Dan anak orang ini ialah Uzia. Dan anak orang ini ialah Saul. Anak-anak Elkana ialah Amasai dan Ahimot. Dan anak orang ini ialah Elkana. Dan anak orang ini ialah Zofai. Dan anak orang ini ialah Nahat. Dan anak orang ini ialah Eliab. Dan anak orang ini ialah Yeroham. Dan anak orang ini ialah Elkana. Anak-anak Samuel ialah Yoel, anak sulung. Dan anak yang kedua ialah Abia. Keturunan Merari ialah Mahli. Dan anak orang ini ialah Libni. Anak orang ini ialah Simei. Dan anak orang ini ialah
Uza. Dan anak orang ini ialah Simea. Dan anak orang ini ialah Hagia. Dan anak orang ini ialah Asaya. Inilah orang-orang yang ditugaskan oleh Daud memimpin nyanyian di rumah Tuhan sejak tabut itu mendapat tempat perhentian. Di hadapan kemah suci, yakni kemah pertemuan, mereka melayani sebagai penyanyi sampai Salomo mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem. Mereka melakukan tugas jabatannya sesuai dengan peraturannya. Inilah orang-orang yang memegang tugas itu dengan anak-anak mereka. Dari Bani Kehat ialah Heman, penyanyi itu, anak Yoel bin Samuel, bin Elkana, bin Yeroham, bin Eliel, bin Toah, bin Suf, bin Elkana, bin Mahat, bin Amasai, bin Elkana, bin Yoel, bin Azaria, bin Sefanya, bin Tahat, bin Asir, bin Ebiasaf, bin Korah, bin Yizhar, bin Kehat, bin Lewi, bin Israel. Kemudian di sebelah kanannya berdiri Asaf, saudara sesukunya, yaitu Asaf bin Berekia, bin Simea, bin Mikael, bin Baasea, bin Malkia, bin Etai, bin Zerah, bin Adaya, bin Etan, bin Zima, bin Simei, bin Yahat, bin Gerson, bin Lewi. Di sebelah kiri berdiri dari Bani Merari, saudara-saudara sesuku mereka, Etan bin Kisi, bin Abdi, bin Maluk, bin Hasabia, bin Amazia, bin Hilkia, bin Amzi, bin Bani, bin Semer, bin Mahli, bin Musi, bin Merari, bin Lewi. Saudara-saudara sesuku mereka, orang-orang Lewi yang lain, diserahkan melakukan segala pekerjaan di kemah suci, rumah Allah. Tetapi Harun dan anak-anaknya berkewajiban membakar korban di atas mezbah korban bakaran dan di atas mezbah pembakaran ukupan, dan melakukan segala pekerjaan di tempat Maha Kudus, serta mengadakan pendamaian bagi orang Israel, tepat seperti yang diperintahkan Musa, hamba Allah itu. Inilah keturunan Harun, Eleazar anaknya, dan anak orang ini ialah Pinehas, dan anak orang ini ialah Abisua, dan anak orang ini ialah Buki, dan anak orang ini ialah Uzi, dan anak orang ini ialah Zerahya, dan anak orang ini ialah Merayot, dan anak orang ini ialah Amaria, dan anak orang ini ialah Ahitub, dan anak orang ini ialah Zadok, dan anak orang ini ialah Ahimaas. Inilah tempat-tempat kediaman mereka, menurut tempat-tempat perkemahan mereka di daerah mereka. Kepada keturunan Harun yang termasuk kaum orang Kehat, karena bagi merekalah undian yang pertama. Kepada mereka diberikan Hebron di tanah Yehuda, dengan tanah-tanah penggembalaan di sekelilingnya. Tetapi tanah ladang kota tadi dengan desa-desanya telah diberikan kepada Kaleb bin Yefune. Kepada keturunan Harun diberikan Hebron, kota perlindungan itu. Kemudian Libna
dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Yatir, lalu Estemoa dengan tanah-tanah penggembalaannya, Hilen dengan tanah-tanah penggembalaannya, Debir dengan tanah-tanah penggembalaannya, Asan dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Bet-Semes dengan tanah-tanah penggembalaannya. Dan dari suku Benyamin, Geba dengan tanah-tanah penggembalaannya, Alemet dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Anatot dengan tanah-tanah penggembalaannya. Seluruhnya kota-kota mereka ada 13 yang dibagikan di antara kaum-kaum mereka. Dan keturunan Kehat yang selebihnya mendapat dengan undian 10 kota dari kaum suku itu, yakni dari suku Manasye yang setengah itu. Kepada keturunan Gerson, menurut kaum-kaum mereka, diberikan 13 kota dari suku Isakar, dari suku Asyer, dari suku Naftali, dan dari suku Manasye yang di Basan. Kepada keturunan Merari, menurut kaum-kaum mereka, diberikan dengan diundi 12 kota dari suku Ruben, dari suku Gad, dan dari suku Zebulon. Jadi orang Israel memberikan kepada orang Lewi kota-kota itu dengan tanah-tanah penggembalaannya. Mereka memberikan juga dengan diundi kota-kota tadi, yang mereka sebutkan nama-namanya. Dari suku Bani Yehuda, dari suku Bani Simeon, dan dari suku Bani Benyamin. Kaum-kaum yang lain dari keturunan Kehat mendapat kota-kota dari suku Efraim sebagai daerah mereka. Kepada mereka diberikan Sikem, kota perlindungan itu, dengan tanah-tanah penggembalaannya di pegunungan Efraim, lalu Gezer dengan tanah-tanah penggembalaannya, Yokmeam dengan tanah-tanah penggembalaannya, Bet-Horon dengan tanah-tanah penggembalaannya, Ayalon dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Gad-Rimon dengan tanah-tanah pengembalaannya. Dan dari suku Manasye yang setengah itu, Aner dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Bileam dengan tanah-tanah pengembalaannya. Jadi kota-kota itu diberikan kepada kaum-kaum yang selebihnya dari keturunan Kehat. Keturunan Gerson mendapat dari kaum suku Manasye yang setengah itu, Golan yang di Basan dengan tanah-tanah pengembalaannya, lalu Ashitarot dengan tanah-tanah penggembalaannya. Dari suku Isakar, Kedesh dengan tanah-tanah pengembalaannya, Daberat dengan tanah-tanah pengembalaannya, Ramot dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Anem dengan tanah-tanah penggembalaannya. Dari suku Asyer, Masal dengan tanah-tanah penggembalaannya, Abdon dengan tanah-tanah penggembalaannya, Hukok dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Rehob dengan tanah-tanah penggembalaannya. Dari suku Naftali, Kedesh yang di Galilea dengan tanah-tanah penggembalaannya, Hamon dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Kiryataim dengan tanah-tanah penggembalaannya. Keturunan Merari yang selebihnya mendapat dari suku Zebulon, Rimono dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Tabor dengan tanah-tanah pengembalaannya. Dan di seberang sungai Yordan, dekat Yeriko,
di sebelah timur sungai Yordan diberikan dari suku Ruben. Bezer yang di padang gurun dengan tanah-tanah pengembalaannya. Yahas dengan tanah-tanah pengembalaannya. Kedemot dengan tanah-tanah pengembalaannya. Dan Mefaat dengan tanah-tanah pengembalaannya. Dan dari suku Gad, Ramot di Gilead dengan tanah-tanah pengembalaannya. Mahanaim dengan tanah-tanah pengembalaannya. Hesibon dengan tanah-tanah pengembalaannya. Dan Yaezer dengan tanah-tanah penggembalaannya. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita mempelajari 1 Tawari pasal ke-6. Tuhan Yesus memberkati mengenai suku Lewi, mengenai penyanyi-penyanyi di rumah Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan mau bahwa ibadah penyembahan kepadanya adalah sentral atau pusat kehidupan umatnya. Dan anak-anak Lewi dipilih Tuhan untuk menjadi pelayan rohani di kemah suci dan di bait suci. Jadi sangat penting untuk penyembahan yang sejati dan sesuai dengan perintah Tuhan. Mengapa anak-anak Lewi yang dipilih untuk melayani Tuhan? Apakah mereka orang suci? Tidak. Mereka juga pernah berdosa. Karena amarah, mereka membunuh hampir satu suku. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Semua hanya karena pilihan Tuhan. Sebab itu, karena anugerah Tuhan, jika kita dipilih untuk melayani Tuhan, lakukan sungguh-sungguh yang terbaik. Lakukan dengan setia. Karena itu adalah anugerah Tuhan. Dan kebutuhan hidup orang-orang yang melayani Tuhan dijamin oleh Tuhan sendiri. Mengenai penyanyi-penyanyi di rumah Tuhan, Tuhan berkata bahwa Tuhan hadir, hadiratnya ada di atas puji-pujian umatnya. Sebab itu menyembah Tuhan dalam nyanyian adalah suatu bentuk pelayanan kepada Tuhan. Dan itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Marilah saudara, biarlah hidup kita penuh dengan pujian kepada Tuhan. Biarlah kita pakai waktu kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Pujilah Tuhan dengan segenap hati kita. Nyanyikanlah syukur bagi kebaikan hatinya. Biarlah itu yang ada di dalam hidup kita. Bukan sungut-sungut, komplain-komplain, gerutuan-gerutuan, tapi pujian, ucapan syukur karena Tuhan baik. Tuhan baik. Tuhan baik. Kasih setianya kekal selama-lamanya. Amin.